Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan nama saya Cucu Nunung Nurlela. Saya akan mempresentasikan tantangan literasi bulan Juli. Tantangan literasi bulan Juli ada dua. Satu, mereview artikel dari majalah Nalar. Dan yang kedua, mempresentasikan LKPD tentang jarak dan waktu tempuh. Yang pertama, saya akan mereview artikel dari majalah Nalar. Saya sudah membuatnya. Berikut adalah review dari artikel yang berjudul "Kenapa sih kita harus jogging?" terdapat dalam majalah Nalar. Artikel ini menjelaskan pentingnya olahraga jogging bagi tubuh manusia, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental, terutama sebagai solusi bagi gaya hidup modern yang pasif atau terlalu banyak duduk dan bermain gadget. Artikel "Kenapa sih kita harus jogging?" ada banyak manfaatnya. Satu, manfaat yang pertama. Satu, meningkatkan kebugaran dan energi tubuh, yaitu melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. B, meningkatkan kapasitas paru-paru dalam menyerap oksigen. C, membuat tubuh terasa lebih segar dan bertenaga sepanjang hari. Manfaat yang kedua yaitu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Terbagi menjadi 3 poin. A, jogging termasuk olahraga kardio yang efektif. B, menurunkan kadar kolesterol yang jahat. C, mengurangi resiko penyakit jantung koroner dan stroke. Manfaat jogging yang ketiga, meningkatkan suasana hati. Terbagi menjadi 3 juga. A, merangsang produksi hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. B, membuat pikiran kembali segar. C, membantu meredakan stres atau bad mood setelah beraktivitas seharian. Dan manfaat yang keempat adalah meningkatkan fokus dalam belajar. Jogging juga bisa membuat kita lebih semangat belajar. Saat kita bergerak, aliran darah ke otak lebih lancar. Sehingga kita lebih fokus dan mudah memahami pelajaran di sekolah. Kesimpulan dari artikel "Kenapa sih kita harus jogging?" Kesimpulannya adalah jogging bukan sekedar olahraga untuk menjadi atlet, melainkan kebutuhan dasar agar tubuh tetap aktif bergerak. Selain itu juga memperkuat fisik dan jantung. Olahraga ini sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tugas pertama saya mereview artikel dari majalah Nalar sudah selesai. Dan sekarang saya akan mempresentasikan tugas kedua, yaitu tentang dari LKPD tentang jarak dan waktu tempuh. Tujuan pembelajaran tentang jarak, waktu, dan tempuh adalah supaya kita dapat memahami hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan dengan lebih baik. Di sini ada rumus jarak, waktu, dan kecepatan. Jarak disimbolkan dengan J, waktu disimbolkan dengan W, kecepatan disimbolkan dengan K. Untuk mempermudah atau cara menghitungnya, yuk kita pelajari rumus ini. Mencari jarak, yaitu rumusnya J sama dengan K dikali W. Atau J jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Mencari waktu atau W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Rumusnya W sama dengan J kali K untuk mencari waktu. Dan untuk mencari jarak yaitu J sama dengan K dikali W. J adalah jarak sama dengan K adalah kecepatan dikali waktu. Selanjutnya, kegiatan ke-1. Ayo cari tahu perjalananmu. Tanyakan kepada orang tuamu atau ingat-ingat kembali perjalananmu ke sekolah setiap hari, lalu lengkapi isian berikut. Saya pergi sekolah dengan menggunakan transportasi sepeda motor. Biasanya saya berangkat dari rumah pukul 06:15. Saya tiba di gerbang sekolah pukul 06:25. Jadi, lama total perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 10 menit. Kegiatan yang kedua. Marilah berhitung.
Selesaikan soal cerita berikut ini secara mandiri dengan teliti. Tuliskan rumus dan cara perjalanannya. Soal yang pertama, menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km. Dari sekolah, saya ulangi lagi, rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi, Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap menit. Pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Menggunakan rumus waktu sama dengan jarak total per jarak persatuan waktu. Waktu sama dengan 2 km per jarak persatuan waktunya 1 km. 2 km per 1 km dikali 3 menit. Waktu sama dengan 2 kali 3 menit sama dengan 6 menit. Jadi, Andi membutuhkan waktu sampai ke sekolah dari rumah yaitu 6 menit. Soal yang kedua, menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaannya, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Sekarang kita menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jarak sama dengan kecepatan Siti adalah 100 meter per menit. Waktunya adalah 15 menit. Jarak sama dengan 100 meter per menit dikali 15 menit sama dengan J sama dengan 1.500 meter atau kalau dikekilometerkan menjadi 1,5 kilometer. Jadi jarak Siti dari rumah ke sekolah yaitu 1.500 meter atau kalau dikekilometerkan menjadi 1,5 kilometer. Soal yang ketiga, menentukan waktu berangkat atau membaca jam. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7 WIB agar tidak terlambat. Perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pertanyaannya, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Kita menuliskan rumusnya yaitu waktu berangkat sama dengan waktu tiba dikurangi lama. Waktu berangkatnya adalah jam 7 pas. Dikurangi lamanya adalah 25 menit. Catatan hitungannya adalah pukul 7 sama dengan pukul 6:60 menit. Penyelesaiannya adalah 06:60 menit dikurangi 25 menit sama dengan 06:35 menit WIB. Jadi, Budi paling lambat berangkat dari rumah yaitu 06:35 menit. Yang tantangan seru atau bonus poin. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkot umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaannya, siapakah yang perjalanan ke sekolah paling cepat sampai? Berikan alasanmu. Alasan saya yaitu untuk mengetahui siapa yang paling cepat sampai, kita cukup membandingkan waktu tempuh masing-masing anak ke sekolah, yaitu waktu tempuh Edo 30 menit, waktu tempuh Dayu 15 menit. Jadi, yang paling cepat ke sekolah adalah Dayu. Karena Dayu membutuhkan waktu 15 menit dibandingkan Edo. Tugas yang kedua sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.